Kita review sebentar, minggu kemarin libur. Jadi di dalam pengoperasian evaporator itu untuk meningkatkan sistem ekonominya ada dua pendekatan. Satu yaitu dengan menggunakan mechanical vapor recompression. Jadi uap yang ada di sini, jadi vapor yang dihasilkan di evaporator single effect tersebut, ini dikompres kembali. Tekanannya kan berarti kan di sini kan turun kan ya. Kalau saudara menggunakan steam, ini feed masuk, ini steam, kondensat, ini produk, ini uap. Katakanlah di sini saudara menggunakan steam. Tekanannya misalnya 5 atm gitu ya. Berarti otomatis di dalam sini kan tekanannya kan rendah. Katakanlah di sini tekanannya misalnya 1 atm. Berarti otomatis yang ke atas ini kan T sama P-nya kan tetap 1 atm kan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau ini kita gunakan di sini, otomatis tekanannya kan rendah. Kalau tekanannya rendah, maka nanti saudara dikompres dulu tekanannya, vapornya, dikompres. Sehingga apa? Sehingga tekanannya bisa naik lagi. Kalau tekanannya naik, otomatis suhunya juga naik. Kemudian yang kedua dengan menggunakan multiple effect evaporator. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini problemnya sudah ya. Ini 1 kg uap, 1 kg steam ini akan mengevaporasi atau menguapkan sebanyak 1 kg uap air ya. Ini dulu sudah untuk multiple effect forward dan backward. Sekarang langsung kita ke perhitungannya. Jadi diagramnya seperti ini, jadi ada feed masuk, kemudian steam, kondensat, kemudian di sini operating condition, di mana P1 lebih dari WD2, lebih besar daripada P3, dan T1 lebih besar dari T2 dan lebih besar dari T3. Kemudian temperatur dropnya, untuk efek 1, Q1 sama dengan U1, A1 delta T1, U2 sama dengan U2 A2 delta T2 dan efek ini ini 3 ya. Q3 sama dengan U3 A3 delta T3. Ini juga tidak ada BPR ya. BPR itu adalah kenaikan TDD ya, seperti yang kami sampaikan kemarin di tabel itu kan ya. Katakanlah misalnya NaOH konsentrasinya kecil 0,1, maka nanti propertinya itu mendekati properti dari solvennya yaitu air ya. Sehingga di sini titik didih air, boiling point dari air itu sama dengan boiling point dari larutan. Kan di buku kan ada ya grafik NaOH gitu kan ya, di sini kan ada seperti ini kan, ini titik didih airnya, boiling point dari air, nanti ini konsentrasi NaOH-nya berapa, saudara tarik ke sini nanti akan ketemu titik didih larutannya berapa. Nah BPR itu kan titik perbedaan titik didih larutan kurangi dengan titik didih pelarutnya BPR. Kalau konsentrasinya sama dengan air kan mendekati garis yang ini deh, yang NaOH-nya 0 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti titik didih larutan di sini itu sama dengan titik didih pelarut. Jadi tidak ada kenaikan titik didih. Kemudian flux panas pada setiap efek Q per A sama dengan U1 delta T1, U2 delta T2 dan U3 delta T3 sehingga delta T itu sebanding dengan 1 per U ya. Kemudian temperatur dropnya itu sigma delta T itu delta T1, delta T2, delta T3 jika BPR-nya 0. Kalau ada BPR-nya nanti dikurangi dengan BPR. Sehingga temperatur drop masing-masing efek itu adalah 1 per U1 dibagi dengan 1 per U1 terus 1 per U2 ditambah dengan 1 per U3 dikalikan sigma delta T. Kita ketahui tadi sigma delta T itu adalah delta T1 plus delta T2 plus delta T3 min BPR ya. Di sini kan nggak ada BPR-nya sehingga 0. Untuk delta T2 juga sama, tinggal mengganti saja koefisien overall-nya, ini U2, anunya sama, baginya U1 per 2, kalau delta T3 juga sama.
Kemudian untuk kapasitas total pada multiple effect evaporator, I sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Bila U dan A semua efek adalah sama, maka Q itu sama dengan UA ini delta T. Jadi Q sama dengan UA sigma delta T sama dengan UA TS min T3. Untuk single effect evaporator ya, untuk kapasitas yang sama, maka Q sama dengan UA delta T, UA TS min T. Tadi kalau yang tadi yang multiple effect kan T min TS min T3 kan ya. Kalau yang ini adalah TS min T karena single effect. Jadi meskipun kapasitas antara single effect dan sama, tapi operasi dengan moda multiple effect ini lebih menguntungkan karena penggunaan steam yang lebih efisien, ya. Steam ekonominya lebih efisien karena 1 kg steam itu bisa menghasilkan sejumlah efek tadi. Jadi kalau 3 efek ya 3 kg uap itu idealnya ya. Cuman kenyataannya tidak ada yang ideal sehingga nanti nilainya itu rata-rata 1 kg steam menghasilkan kurang lebih 0,8 kg uap ya. Steam ekonomi yang tinggi pada mechanical work bisa dicapai bila beban kapasitas pada tiap efek lebih rendah dibandingkan dengan operasi SE-nya ya. Kemudian desainnya, ini kita juga perlu menghitung nilai A-nya berapa, kebutuhan steam-nya berapa, rate vapor dan liquid pada tiap efek berapa. Data-data apa saja yang diperlukan? Salah satunya adalah tekanan temperatur steam atau PS. Salah satu sudah cukup ini. Katakanlah misalnya dibutuhkan 1 liter steam dengan tekanan 5 bar, itu sudah bisa digunakan untuk menghitung berapa TS-nya dari steam tabel nanti ya. Jadi salah satu data diketahui PS atau T-steam. Kemudian tekanan operasi pada efek terakhir. Jadi saudara nanti efek terakhir perlu diketahui berapa P3-nya. Katakanlah ini 3 efek ya. Untuk multiple effect triple evaporator, P3-nya berapa? Misalnya 20 kPa gitu ya. Ini nanti saudara bisa ngitung sudah. Kemudian kondisi rate feed-nya, konsentrasi produk liquidnya sudah diketahui. Kemudian propertinya, entalpinya, BPR-nya, CP dan sebagainya. Kemudian koefisien ditransfer pada tiap-tiap efek perlu diketahui untuk menghitung nilai A. Kan tadi kan H sama dengan UA delta T kan ya. Perhitungan yaitu menentukan desain multiple effect evaporator. Pertama kita harus menentukan kondisi operasi pada efek terakhir berdasarkan konsentrasi dan tekanan operasi pada efek terakhir. Jadi tekanannya berapa, konsentrasinya berapa. Kemudian kita membuat raca massa overall pada tiap efek untuk menentukan konsentrasi. Jadi kan X1, X2, rate vapor, dan liquid setiap aliran pada setiap efek. Pendekatan awal yang digunakan adalah asumsi rate pada semua efek adalah sama ya. Jadi apa namanya nanti kita pertama kan misalnya ini 3 efek ya. Sini ada feed, sini ada steam, ini ada produk L1, ini produknya L2, di sini ada produknya L3. Kemudian di sini ada V1, kemudian V2, kemudian V3. Ini jadi C2, ini jadi C3 ya. Jadi kita kan nyari mass balance-nya ini secara overall ya. Berarti apa? Masuknya apa? Masuk. Yang masuk di situ apa kira-kira? Oh, ini aja guys. Yang gampang. Apa? Raca massa overall-nya gimana ini? Kan dianggap steady state, tidak ada reaksi, generasinya kan tidak ada. Berarti gimana raca massa overall-nya?
F sama dengan L plus V gini. Kan ini sistemnya kan seperti ini ya. Kita kan ninjaunya kan sistemnya kan total ini ya. Masuknya apa? Masuknya kan ada F ya. Ada F, ada apa lagi? Ada steam kan ya. Keluarnya apa keluarnya? Katakanlah ini C1, ini C2, ini C3. Berarti keluarnya kan ini kan nggak keluar kan, L1-nya kan enggak kan ya. L2-nya juga enggak, berarti keluarnya kan L3 ini. V1 juga masuk, keluar, masuk di sini. V2 juga sama, yang keluar berarti cuman V3, kemudian L3 ya kan, sama C1, C2, C3 ini. Berarti di sini C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah dengan V3 ditambah dengan L3 ya kan. Tim sama C1-nya kan sama, jadi nggak perlu. Kemudian C2 di sini ini sama dengan apa? C2 yang keluar di sini sama dengan apa? Sama dengan V1, sehingga nanti di sini F sama dengan C2-nya diganti dengan V1, C3-nya di sini ini adalah sama dengan V2 yang ada di atas ini. V2. Sehingga V1, V2 ditambah dengan V3 ditambah dengan L3. Sehingga neraca massa overall-nya itu adalah F sama dengan apa? V total ditambah dengan L3. Makanya tadi kan di perhitungannya kan pertama langkahnya kan kita tidak tahu berapa V1, V2, V3 kan nggak tahu. Sehingga pertama langkahnya adalah kita asumsi bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini adalah asumsi yang dilakukan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Terus kemudian kalau nanti neraca massa komponen ya tetap. Karena V-nya ini dianggap murni, berarti nanti tinggal F dikalikan dengan XF sama dengan L3 dikalikan dengan X3. Makanya tadi kan syarat untuk menghitung ini kan pertama tekanan operasi di 3 ini harus diketahui. Kemudian yang kedua apa? Komponen di 3 ini. Fraksi di 3 sama di F ini harus diketahui. Kemudian untuk kan tadi kan sudah membuat neraca ini menentukan kondisi operasi pada efek terakhir sudah. Membuat neraca massa overall pada tiap efek untuk menentukan konsentrasi, rate vapor dan liquid. Jadi pendekatan awal asumsikan rate vapor pada semua efek sama. Tadi kan neraca massa overall-nya kan F sama dengan V total ditambah dengan L3. Diasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sehingga apa? Sehingga dari sini nanti saudara akan dapat nilai X1 masing-masing dan juga L1, L2. Kemudian menentukan temperatur drop. Menentukan temperatur drop pada tiap efek, yaitu delta TI sama dengan ini ya 1 per, kalau I1 ya 1 kali sekian sigma T, di mana temperatur drop totalnya itu adalah TS min T3 bila BPR-nya itu 0, tidak ada BPR. Bila BPR tidak dapat diabaikan, maka temperatur drop sistem multiple effect evaporator itu adalah sigma delta T itu sama dengan TS min T3 dikurangi dengan sigma BPR. Kemudian BPR tiap efek diprediksi berdasarkan konsentrasi pada tiap efek temperatur drop dengan dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian nanti dapat temperatur operasinya T1 sama dengan TS1 min delta T1. TS1 itu adalah sama dengan TS atau temperatur steam ya.
T2 adalah sama dengan T1 min BPR1 min delta T2, dan TS2 itu sama dengan T1 min BPR1, T3-nya T2 min BPR2 min delta T3, dan TS3-nya adalah T2 min BPR2. Kemudian kita menentukan menghitung berapa nilai V1, V2, L1, dan L2, L3 dengan menggunakan raca energi tadi, raca entalpi tadi. Dan tadi kita asumsikan, pertama kan kita mengasumsikan bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3 lah. Untuk membuktikan apakah asumsi kita itu betul tidak, kita menggunakan persamaan raca energi. Raca energinya nanti ini, kita tidak bisa memasukkan nilai V1, V2, V2, 3 di sini, tetapi kita membuat persamaan, persamaannya kita substitusi sehingga nanti didapatkan nilai V1, V2, V3, L1, L2, L3. Jadi nanti nilainya berapa, itu saudara bisa. Ketika nanti nilai asumsinya itu sama dengan nilai yang dari perhitungan ini, berarti saudara tidak perlu lagi mengulang langkah selanjutnya ya. Maaf ya. Ini, bila harga V1, V2, V3 hasil step 4 ini berbeda signifikan dengan V1, V2, V3 asumsi awal. Asumsi awal tadi kan diasumsikan bahwa V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 tadi kan ya. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka saudara perlu mengulangi step 2. Jadi step 2-nya tadi ini membuat neraca massa overall. Jadi membuat mengasumsikan lagi nilai dari V1, V2, V3 tadi. Dengan menggunakan harga V1, V2 yang diperoleh dari step 4. Jadi dari neraca energi tadi, saudara gunakan datanya untuk trial selanjutnya. Nah, trial kedua ini digunakan untuk menghitung konsentrasi pada tiap efek. Jadi ada X1, X2, dan X3. Bila step 4 benar, maka lanjut ke step 5. Jadi ketika saudara sudah asumsinya ini sudah sama, V1, V2, V3-nya ini dengan trial, dengan asumsi, maka saudara bisa lanjut ke step 5. Step 5, kita menghitung I-nya. I itu adalah U1, A1, delta T1, Q2, U2, delta A2, delta T2, Q3 dengan U3, A3, delta 3. Nanti dari sini kita akan dapat nilai A-nya. Karena Q sendiri kan nanti sama dengan S dikalikan lambda ya, Q1, Q2, Q1 kali lambda. Dan nanti saudara akan dapat nilai A1, A1, A2, A3. Di mana kemudian A-nya ini di rata-rata. Yaitu sigma delta A dibagi dengan N, jumlah efeknya berapa. Kalau 3 ya A1 plus A2, A3 dibagi 3. Nah, bila AI, A rata-rata itu nanti A1 misalnya ketemunya 10, ini ketemunya 20, ini ketemunya 30. Ternyata nanti kalau di rata-rata, ini kan berarti kan 20-an kan ya. Kalau 20 nanti dikurangi dengan ini jauh, dikurangi dengan ini jauh. Sehingga apa? Maka kalau nilainya ini jauh, maka saudara perlu trial lagi. Tetapi jika A-nya nanti misalnya ini ketemunya mendekati ya, ini 10, ini 11, ini 10 gitu kan. Berarti kan rata-ratanya kan kurang lebih ya 10,3-an gitu kan ya. Jadi kalau anu sudah oke, mendekati nilai dari A1, A2, A3 ini kan sudah mendekati nilai dari rata-ratanya. Sehingga apa? Sehingga nanti saudara tidak perlu trial lagi. Saudara bisa mengulangi langkah ke-6. Sorry, ini jika jika beda ya. Jika nilainya tadi berbeda, maka saudara perlu mengulangi langkah kedua tadi. Jadi menggunakan koreksi lagi nilai hasil X1, X2, X3-nya. Kemudian saudara menghitung temperatur drop delta T1 aksen sama dengan delta T1 kali A1 dibagi dengan AM, di mana nanti saudara menjumlahkan sigma delta T aksen itu harus sama dengan sigma delta T-nya. Kemudian bila BPR dapat diabaikan, maka kita harus memprediksi boiling point risk ya, tiap efek dengan data X
dari step 6. Jadi BPR itu kan sebagai fungsi dari konsentrasi ya, sehingga nanti saudara perlu memperhatikan berapa konsentrasinya. Kemudian kita menghitung delta T baru dan menghitung delta T aksen tiap efek berdasarkan rasio tadi, AI per AM tadi ya, di mana ketentuannya sigma delta T aksen sama dengan sigma delta T baru. Kemudian kita baru bisa menghitung nilai T1, T2, T3. Kemudian step 7 ini sama dengan step 3 ya, kecuali pada penentuan delta T lebih baik ya. Kemudian berdasarkan T1 aksen, T2 aksen, T3 aksen, kemudian kita bisa melanjutkan trial lagi ke step 4 dan 5. Jadi kalau di sini banyak trialnya ya, kok nggak bisa. Kemudian lanjut trial untuk step 4, 5. Jadi kalau di apa itu namanya? Dibuat tabel itu mungkin seperti ini ya. Jadi pertama kita untuk step pertamanya itu tentukan nilai T3 dari data apa? Dari data P3 dan X3. Setelah itu kemudian menentukan V-nya, V1, V2, V3 dengan cara apa? Mengasumsi bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau sudah, maka kita bisa menentukan delta, sigma delta T-nya. Nah, nanti kalau di sini, kemudian kita bisa menentukan neraca massa dan energi. Nanti dari situ kita dapat nilai V1, V2, V3, dan L-nya. Nah, jika nilai V yang kita ketahui dari hasil perhitungan neraca energi ini untuk 10% ini kurang ya. Ini untuk kalau di kuis-kuis gitu ya. Kalau tugas ya saudara nolkan lah. Kan waktunya cukup kalau tugas. Jadi nanti untuk katakanlah trialnya VJ dikurangi dengan VE kurang dari 10%. Jika iya, maka lanjut ke proses selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka saudara gunakan trial lagi, di mana nilai dari VJ ini saudara gunakan sebagai trial yang baru, kemudian saudara mengulangi langkah tadi yang kedua. Kemudian kalau sudah oke, V1, V2 tentukan nilai AI dan AM-nya. Nah, kalau nilai AI dan AM-nya ini nanti kurang dari 10%, iya berarti sudah selesai. Tetapi jika tidak, ada BPR enggak. Kalau tidak, yaitu berarti kita menghitung sigma delta T aksennya dari data AI dan AM. Nanti totalnya sigma delta T aksen itu harus sama dengan sigma delta T yang baru. Kemudian untuk yang ini BPR ya, maka kita mengulangi langkah step 2. Kenapa kok harus diulangi langkah step 2? Karena fraksinya kan sudah berubah. Tapi kan trialnya kan V1, V1-nya berubah, maka nanti lajunya L1, L2, L3 juga berubah, kemudian fraksinya juga berubah. Sebagai contoh, kalau soal ini sudah dibahas sama Bu Tetis belum ya? Belum ya? Sudah, Pak. Ini sudah. Yang contoh 851 di Jinkopli sudah dibahas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalau begitu, sudah paham ya yang 831 ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh 8 untuk 851 baik, kalau nggak ada berarti saya rasa untuk evaporator yang ini sudah
sekarang kita lanjut ke dulu. Sebelum masuk ke dryer, kita lanjut ke kondensor ya. Kita bisa lihat di bukunya di coba saudara lihat buku halaman 511 ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya silakan. Yang di contoh 851 itu kan apa? Pada step 2 kan sudah diketahui delta masing-masing delta T1, delta T2 dan delta T3. Nah, itu kan nilainya 12,4 ya, Pak. Jauh dari 26,7. Nah, itu untuk jadi 15,56 itu ada toleransinya apa enggak ya? Oh, kalau itu trial. Jadi kan saudara lihat di situ untuk step itu kan pertama saudara kan nyari nilai delta T1 kan ya. Delta T1, delta T1, delta T2, delta T3. Ini saudara jumlahkan. Saudara jumlahkan total. Lah, kita tahu bahwa feed yang masuk itu adalah suhunya 26,7. Jadi suhu masuknya kan 26,7. Nah, ini kan ya. Pertama kan kita ngitung delta T1, delta T2 itu kan ya. Sudah terlihat kan ini slide-nya ya? Sudah, Pak. Jadi pertama kan kita ngitung delta T1, delta T2, delta T3. Kan ketemu nanti delta T1-nya 12,4. Ini kan delta T1-nya kan ketemu 12,4. Kemudian delta T2-nya 19,5, 34,07. Saudara boleh saja menggunakan data ini untuk perhitungan langkah selanjutnya untuk menghitung nilai delta T1, T1, T2 dan lain-lain. Saudara boleh menggunakan data ini. Cuman di soal diketahui bahwa suhu feed masuk itu adalah 26,7. Iya kan? Ini T-feed masuknya kan 26,7 ya. Padahal di sini kan nanti dikontakkan dengan steam kan ya. Steam suhunya adalah 121,1 kan ya, derajat Celcius. Nah, kalau logikanya seperti ini, karena feed yang masuk itu adalah suhunya rendah, sehingga apa? Nanti nilai TS min TF-nya itu kan berbeda jauh. TS, T-steam min T1 di sini kan nanti kan, ya kan? Ini kan TF-nya 26,7. Kemudian di sini ada TS-nya 121,1. Berarti otomatis nanti delta T di sini antara TS min T1-nya kan cukup jauh. Sehingga apa? Sehingga untuk memudahkan trial, saudara bisa menggunakan menaikkan delta T-nya. Yang aslinya 12,4 menjadi
15,56. Tapi yang perlu diingat itu apa? Yang perlu diingat bahwa sigma delta T1, sigma delta T2, dan sigma delta T3 yang ada di sini itu harus sama dengan sigma delta T yang ada di ini. Jadi saudara kan naikkan tadi 12,4 menjadi 15. Kemudian berapa tadi satunya? 19,5 menjadi 18,34. Kemudian satunya lagi 34,07 menjadi 30,0. Ini kalau saudara jumlahkan harus sama dengan yang ada di sini. Delta T yang atas ini harus sama dengan delta T aksennya. Nah ini dari 12,4 diubah menjadi 15,56 ini. Feed sebelum teruapkan perlu pemanasan awal dari TF menjadi T1. Sehingga apa? Sehingga diperlukan alokasi heating surface tambahan untuk pemanasan awal atau preheating. Karena di sini tidak ada preheating, maka alokasi tambahan heating surface ini dikompensasi dengan penambahan temperatur drop pada efek pertama. Jadi tujuannya itu seperti itu, untuk biar trialnya tidak terlalu mengulang-ulang gitu ya. Karena di soal sudah diketahui temperatur feednya rendah, kemudian di situ tidak ada preheating, berarti apa? Berarti nanti sigma delta T-nya pasti tinggi. Karena feednya rendah, kontak dengan steam. Sehingga apa? TS min T1-nya itu jadi tinggi. Maka perlu saudara naikkan menjadi 12,4 menjadi 15,56. Tapi kalau saudara misalnya tidak mau menaikkan, ya tidak masalah. Kenapa kok tidak masalah? Ya karena nanti kan di trial ulang kan ya. Nanti saudara kan dapat menghitung delta T1, dapat T1, T2, T3, dimasukkan raca energi. Raca energi nanti kan dapat nilai V1, V2, dan V3-nya. Nanti V3-nya saudara baru menghitung nilai A-nya. Jadi nanti kalau ininya jauh, berarti kan saudara perlu trial lagi untuk yang di V1, V2, V3 itu tadi. Ini alasannya kenapa? Karena feed yang masuk rendah suhunya, 26,7. Langsung dikontakkan dengan steam. Harusnya kan idealnya kan ada preheating, ada heating dulu dipanaskan misalnya dari 26,7 dinaikkan sampai mendekati titik didihnya di sini. Misalnya 90 atau 100 atau berapa gitu ya. Nanti di sini otomatis delta T-nya tidak perlu saudara ubah lagi juga. Delta T yang ada di satu ini. Karena di sini 26,7 langsung dimasukkan ke dalam evaporator sehingga apa? Sehingga nanti diperlukan alokasi heating surface tambahan. Nah, tambahannya itu apa? Ya dikompensasi dengan delta T. Delta T-nya itu kan TS ya. TS min T1. Berarti kan biar ininya tinggi kan. TS min T1. Karena untuk mencapai ini kan perlu perbedaan suhu yang cukup tinggi ya, T1. Jadi saudara boleh menggunakan data yang pertama, yaitu sigma delta T dikalikan 1/1 tadi yang ketemu nilainya 12,4, saudara masukkan boleh, atau saudara bisa mengadjust sendiri. Jadi tergantung dari kondisi soalnya ya. Kalau sudah ketahuan gini soalnya suhu feednya 26,7 rendah, kemudian tidak ada preheating, berarti ini harus dikompensasi di sigma delta T-nya. Supaya trialnya nanti tidak berulang-ulang, kalau bisa saudara naikkan saja delta T-nya. Baik, ada yang mau gimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi saudara boleh menggunakan data 12,4 itu langsung boleh. Cuma nanti kemungkinan saudara trialnya berulang-ulang. Karena di soal sudah diketahui dari awal, suhu feednya rendah, ketemu dengan steam, berarti kan harus ada kompensasi untuk delta T, karena delta T kan TS min T1. Jadi untuk langkah awalnya itu saudara naikkan saja yang delta T1-nya. Tapi ada ketentuan tadi yang harus diikuti bahwa sigma delta T-nya itu harus sama dengan sigma delta T aksen. Jadi kalau saudara naikkan ini, yang ini naik, yang ini harus turun. Terserah saudara ngejasnya apa,
intinya sigma delta T-nya itu harus sama ya. Baik, untuk yang selanjutnya saudara bisa lihat di ini ya, di textbook ini ya. Ini nanti saudara bisa lihat cari tugas ya di Badger ya. Ini kan ada ini ya, tailpipe ini ya. Ini tingginya kurang lebih sama dengan gravitasi ya, kurang lebih 9,8 meter supaya terjadi vakum gitu ya. Itu ada di buku Badger, saudara bisa baca nanti keterangannya, perhitungannya seperti apa. Badger ada, mungkin nggak tahu ya, anunya ada nggak softwarenya. Jadi kalau saudara lihat di sini bahwa evaporator yang dari evaporator yang dari ini, vapor inlet ini kan masuk ke masuk ke kondensor. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengontakkan ini yang direct kontak ya. Jadi vapor inlet kemudian dimasukkan di dalam barometrik kondensor, kemudian barometrik kondensor ini dikontakkan dengan air pendingin. Nanti di sini makanya kalau untuk menjaga supaya tercelup, ini sudah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Di buku saudara bisa lihat. Jadi kalau saudara lihat di sini bahwa ini adalah vapor inlet yang keluar dari efek terakhir tadi. Kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam, kalau misalnya di sini itu evaporatornya vakum, berarti di sini nanti ada namanya pompa vakum ya. Bisa menggunakan pompa vakum atau menggunakan steam jet ejector. Mungkin saudara sudah pernah KP kerja praktek ya. Prinsip kerja jet ejector ini kan sama dengan persamaannya Bernoulli itu ya. Jadi nanti ada kapiler, orifice gitu ya. Nanti ada perbedaan luas. Kalau perbedaan luas otomatis kecepatannya akan berubah gitu kan ya. Itu persis sama dengan persamaan yang ada di Bernoulli. Sehingga dia akan menarik ini ya. Karena perbedaan kecepatan tadi dia akan menarik non-condensable gas. Gas-gas yang tidak terkondensasikan. Ini nanti ada. Kalau di sini menggunakan steam bertekanan ya, sehingga nanti perbedaan ini penampang, sehingga nanti kecepatannya berubah, nanti bisa digunakan untuk menarik. Dan nanti ini kondensatnya kalau misalnya dimasukkan juga ke sini. Nah di sini kan harus vakum. Kalau vakum berarti nanti pipanya harus tercelup ke dalam air. Nah ini tingginya nanti, ini kurang lebih sekitar 9,8 meter ya. Sorry, 10 meter ya. 10 meter di atasnya G. Ini ada di buku Badger and Badger. Ini saudara bisa baca nanti 10,4 kalau di buku. Itu detailnya saudara nanti bisa, tugasnya bisa saudara cari di buku Badger. Jadi ini ada ketinggian apa namanya itu? Ketinggian pipa ini ya. Jadi ini harus masuk ke dalam untuk mempertahankan kevakuman di sini ya. Jadi biar vakum. Kenapa? Karena nanti ini pipanya ngerojok gini, kemudian seperti ini, otomatis dia kan kontak dengan udara luar ya. Kalau kontak dengan udara luar, berarti kan tekanannya jadi tekanan atmosferik lagi. Ini ya, nggak bisa dibuat vakum. Nah, kemudian untuk yang barometer kondensor ini yang kontak langsung ya. Ada yang juga kontak langsung seperti di industri minyak itu ya. Itu kan ada yang indirect kontak. Jadi menggunakan model cell and tube ya. Kondensornya. Jadi kalau yang di perusahaan farmasi itu kan ada misalnya dari distilasi gitu kan ya.
mengandung C1, C2 atau C3 gitu ya. Nanti di sini ada kondensor pakai silent tube, jadi di sini ada banyak tube gitu ya di dalamnya. Nah, nanti ini dikontakkan dengan air pendingin. Biasanya tidak kontak langsung. Kenapa? Karena ini kan hidrokarbon. Kalau yang ini kan enggak, karena ini dikontakkan langsung. Kenapa? Karena di sini kan vapor isinya kan air ya. Isinya air semua. Jadi ini kontak langsung sama ini sehingga nanti jadi kondensat di sini. Kondensatnya akan digunakan untuk make boiler lagi bisa. Kalau yang di sini enggak, kenapa? Karena hidrokarbon. Hidrokarbon dikontakkan dengan air, jadi beda alunya. Cuman masalah yang sering dialami di sini kalau hidrokarbon ini kadang mudah terkorosi ininya. Cup-cupnya ini ya. Jadi makanya, padahal kalau logikanya ini kan C1, C2, ini kan berarti kan hidrokarbon. Kalau hidrokarbonnya sudah bersih, kemungkinan kan tidak mudah terjadi korosi kan ya. Tetapi kenyataan di lapangan itu yang sering dialami adalah apa? Bahwa ini sering terjadi terkorosi. Harusnya misalnya butuh waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa ganti cup. Tetapi kenyataan di lapangan hanya beberapa bulan saja sudah terkorosi. Nah, terkorosi ini berarti bahannya ini biasanya karbon steel ya. Kalau saudara sebagai seorang engineer ya, mempunyai kasus seperti ini, jadi ini punya hidrokarbon. Kemudian harusnya ini hidrokarbon kan, C1, C2, distilasi, kemudian di sini naik, ini dikondensasikan, di kondensor. Saudara menggunakan material karbon steel. Ternyata desainnya itu 4 tahun baru ganti harusnya, 3-4 tahun ganti. Ternyata hanya beberapa bulan sudah terjadi korosi. Betul. Apa yang akan saudara lakukan untuk supaya apa desainnya tidak merubah desainnya ini, selnya tidak boleh diganti. Selnya itu yang bagian luar itu kan ya, sel. Jadi desainnya selnya tidak boleh diganti. Terus kemudian kalau mau merubah boleh merubah yang lain, tapi yang luar ini nggak boleh diganti. Karena kalau saudara sebagai seorang engineer, apa yang akan saudara analisa di sini? Saudara lakukan apa kira-kira? Habib, apa yang akan saudara lakukan? Reflux rasionya dinaikkan. Apalagi kira-kira? Ini terjadi korosi. Padahal menurut speknya itu 3-4 tahun itu baru ganti. Ternyata ini baru 3 bulan sudah terkorosi di sini. Apa kira-kira yang dilakukan kira-kira? Saudara boleh mengganti desain cupnya dan lain-lain, tetapi tidak boleh mengganti desain dari selnya ini. Selnya tidak boleh diganti. Kalau cupnya boleh. Anggun. Belum tahu, Pak. Gimana, Anggun? Bentar, Pak. Ardita. Iya, Pak. Apa kira-kira yang saudara lakukan? Saudara kan engineer, ada kasus seperti ini di lapangan. Analisa saudara gimana? Kondensornya ternyata cupnya banyak
korosi 3 bulan sudah terkorosi, padahal desainnya itu 3-4 tahun baru ganti harusnya. Material yang digunakan adalah carbon steel. Kristiawan. Iya Pak. Gimana Lukman? Saudara sebagai seorang engineer, apa yang akan saudara lakukan? Masih bingung sih Pak. Bingung. Fatimah. Iya Pak. Apa yang kasus-kasus gini itu pasti nanti kemungkinan saudara alami di di dunia kerja ya. Jadi kadang hal-hal seperti ini saudara sebagai seorang engineer baru itu dituntut untuk berpikir kritis untuk mencari solusinya. Kalau saudara berhasil, insya Allah nanti karirnya bisa bagus ya. Pokoknya intinya itu harus kreatif, banyak baca gitu ya. Gimana? Fatimah? Mungkin dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap material carbon steel-nya diganti dengan stainless steel. Tapi beresiko energi transfernya turun. Salah satunya tadi carbon steel-nya diganti dengan stainless steel ya. Kalau stainless steel kemungkinan tahan terhadap korosi. Biasanya kan materialnya duplek gitu kan ya. Duplek stainless steel itu ya. Cuman kita perlu ketahui kalau saudara mengganti stainless steel, ini hidutinya nggak boleh berubah. Hidutinya harus sama ya. Hidutinya harus sama. Kalau hidupnya sama, carbon steel diganti dengan stainless steel. Kita tahu bahwa thermal conductivity carbon steel itu adalah tinggi dibandingkan dengan thermal conductivity-nya stainless steel. Kalau thermal conductivity-nya stainless steel lebih rendah, ini kurang lebih 2 sampai 2,5 kalinya ya. Ini nilainya itu sekitar 40-an ini. Kalau yang ini sekitar 12 atau berapa, 2 sampai 3 kali lah. Nah, kalau saudara lihat di sini, kalau saudara ganti stainless steel, mungkin solusi masalahnya teratasi korosinya. Tetapi masalah lain akan muncul apa? Yaitu heat transfernya, perpindahan panasnya. Perpindahan panasnya tidak akan tercapai ini. Hidutinya nggak akan tercapai. Kenapa? Karena thermal conductivity dari stainless steel-nya rendah. Iya kan? Berarti saudara harus apa kira-kira? Tadi saudara Fatimah sudah menjelaskan bisa mengganti dengan carbon steel sama stainless steel. Cuman tadi ya, karena thermal conductivity dari carbon steel ke stainless steel itu rendah dibandingkan dengan carbon steel, maka otomatis Q-nya kan akan rendah juga. Kalau Q-nya rendah, berarti transfernya kan tidak akan tercapai. Q-nya kan tidak akan sama dengan yang kondisi awal. Ifat, gimana Fat? Iya Pak. Gimana? Masih belum tahu Pak. Afif? Iya Pak. Gimana Afif? Belum tahu Pak. Belum tahu juga. Itu kan sekarang kan kalau misalnya stainless steel itu kan berarti kan nanti kan Q-nya itu kan sangat dipengaruhi oleh apa? Selain thermal conductivity. Ketebalan Pak. Apa? Ketebalan kan ya. Nah nanti misalnya CS yang didesain ini pressure drop-nya nanti mampu nggak dengan ketebalan sekian. Kalau memang masih noted, saudara kan bisa, kalau di desain pipa kan ada ya, schedule 40, schedule 80 itu kan ya. Nanti kalau misalnya ini CS-nya ini tebal, saudara untuk stainless steel salah satunya bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan menggunakan schedule yang lebih rendah ya. Karena apa? Karena nanti biar ketebalannya turun. Tetapi harus dievaluasi dulu pressure drop-nya mampu nggak nanti. Desain pressure-nya jebol nggak. Itu salah satunya adalah ketebalannya bisa diakali ya.
Kalau ketebalannya diakali, otomatis heat transfernya jadi naik. Jadi kan ini tebalnya misalnya setengah kalinya, 2 kalinya, turun dari desain punyanya carbon steel. Jika ini spek desain pressure-nya cukup oke, gak masalah ya, itu bisa digunakan salah satunya. Stainless steel, kemudian thickness-nya dikurangi, tebalnya dikurangi. Atau juga bisa juga dengan menggunakan ini ya. Kita pertama harus tahu solusi, nyari kenapa kok ini bisa terjadi korosi, itu kenapa. Nah, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya korosi? Salah satunya adalah kemungkinan adanya sulfur ya, atau H2S gitu kan ya. Nah, saudara bisa ngecek ini. Jangan-jangan yang produk atasnya ini selain hidrokarbon rendah C1, C2, itu juga masih mengandung sulfur atau H2S. Kalau memang ada H2S, ya saudara harus ini meremove ini H2S-nya dulu. H2S-nya harus dihilangkan dulu ya, di treatment ya. Misalnya sulfurnya ditambahkan sebelum masuk ke distilasi ini misalnya dihilangkan dengan menggunakan ZNO ya. ZNO nanti ditambah dengan H2S kan akan menjadi ZNS ya. Katalis ini kan ya. Nanti jadi ZNS sama 2O. Jadi saudara paling enggak harus tahu dulu kira-kira masalahnya apa sih di situ. Kenapa kok bisa? Harusnya kalau C1, C2 itu kan tidak mudah untuk terjadi korosi. Tapi kok di sini terjadi korosi, berarti ada sesuatu. Saudara bisa mungkin melakukan analisa bahwa yang produk atasnya ini jangan-jangan masih mengandung material-material yang mengandung korosif. Salah satu kalau di perusahaan minyak kan analisanya biasanya sulfur kan ya. Jangan masih ada sulfur yang lolos di situ. Kalau ada sulfur yang lolos, ya sulfurnya harus dihilangkan dulu gitu kan ya. Sebelum mengganti desainnya. Kenapa? Karena carbon steel kan sebenarnya kan sudah cukup untuk carbon steel itu bisa digunakan karena cukup transfernya bagus dan dia itu juga sudah mampu untuk mengatasi yang korosif yang untuk sederhana ini ya. Baik, kita kembali lagi ke yang tadi di kondensor sini bahwa vapor yang keluar dari sini dari efek terakhir tadi dikondensasikan sehingga apa? Katakanlah ini adalah vapornya V, kemudian yang di sini adalah W, maka nanti yang ada di sini itu adalah V plus W-nya ya. Jadi banyaknya uang ditambah dengan kebutuhan air pendinginnya. Terus kemudian untuk itu kalau di perusahaan itu biasanya banyak sekali kasus-kasus yang sering saudara jumpai sebagai seorang engineer itu ya. Kemudian ada lagi kasus ini ya, ini sharing ya di luar itu ya. Saudara tahu kan industri gas di Indonesia itu kan ya, sumur-sumur gas itu kan ya, kan banyak yang mati itu. Jadi sumur-sumur gas yang ada di Indonesia itu kan, apakah cadangannya di dalam reservoirnya itu gasnya ada, tapi gasnya itu tidak bisa naik. Jadi ini ada perforating gitu ya, perforating nanti gasnya keluar di sini. Kadang itu gas itu kan keluarnya kan tidak hanya gas murni saja kan. Kadang dia itu membawa air atau membawa kondensat gitu kan ya. Membawa apa? Nah ini nanti di sini kan dikasih ini kan tekan kecil itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar pressure di dalamnya kan naik. Kalau pressure di dalamnya naik, otomatis apa? Dia itu bisa untuk naik ke atas. Nah masalahnya banyak sekali sumur-sumur gas itu yang mati. Kenapa sumur gas yang mati? Karena ini tadi, ini ada air, ada kondensat, otomatis airnya itu akan ngeblok di sini, ngeblok, ngisi ruang di sini, sehingga apa? Tekanan hidrostatisnya besar. Tekanan hidrostatis di sini besar. Kalau tekanan hidrostatis di sini besar, otomatis gasnya tidak akan, tekanan pressure yang ada di sini tidak akan bisa mengatasi tekanan hidrostatisnya, sehingga apa? Sehingga seolah-olah sumur ini mati. Nah, itu di dalam lapangan itu sering sekali hal-hal seperti itu. Nanti sebagai seorang engineer, saudara diminta untuk mengatasinya. Itu di paper-paper banyak itu ya. Ya bukan banyak sih. Ada beberapa yang dari paper
di perusahaan di Iran dan dan lain-lain itu ya. Ada lagi kasus misalnya di Pertamina atau di perusahaan minyak itu juga kan ada FGRS system itu ya, FGRS system itu ya, flare gas recovery system. Kan ada yang sebagian kan dibuang untuk di flare kan itu kan ya, untuk kasus tertentu kan ya. Tetapi jika memungkinkan gas-gas ini kan bisa digunakan kembali untuk untuk misalnya bahan bakar, untuk misalnya LPG, bisa enggak gitu. Nanti ini tugas-tugas saudara ini di lapangan ini. Saudara kan seorang engineer, saudara diminta untuk desain ini. Kira-kira gimana ini? Apakah gimana caranya supaya gas-gas yang terbuang itu bisa dimanfaatkan kembali sehingga tidak terjadi pemborosan energi lah. Nanti energinya bisa digunakan kembali. Itu kasus nyata yang ada di lapangan itu seperti itu. Saudara mungkin yang sudah pernah kerja praktek, karena ini banyak teman-teman dari RPL, jadi sudah pernah kerja praktek atau sudah pernah kerja ya, pasti tahu lah kondisi-kondisi lapangan seperti itu bagaimana. Itu butuh bantuan seorang engineer sebagai teman-teman itu ya. Bagaimana cara saudara mendapatkan masalah ini, solusinya gimana gitu. Kalau ya banyak baca kan berarti kan ya. Kalau saudara tadi sumur gas mati, itu baca dari paper itu ada beberapa cara untuk untuk biar gasnya keluar, itu bisa dengan menggunakan nanoteknologi juga bisa ya. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan permukaannya. Jadi kalau tegangan permukaannya rendah, otomatis diharapkan gasnya itu nanti bisa menerobos keluar gitu. Kalau untuk gas yang tadi dimanfaatkan itu biasanya menggunakan FGRS ya, flare gas recovery system. Jadi nanti flare-nya itu yang kan ada unsur C berapa itu diolah dulu, kemudian dihilangkan gas H2S-nya. Itu biasanya ada teknologi, yaitu menggunakan liquid ring compressor ya. Jadi ada teknologi itu yang baru itu menggunakan liquid ring compressor. Liquid ring compressor itu modelnya kompresor, tapi di dalamnya ini ada liquidnya. Ini ada liquidnya. Jadi liquidnya itu seolah-olah dia membentuk seal gini di sini. Ini gasnya masuk, nanti saudara bisa lihat di buku-buku itu ya. Jadi gas ada liquid kompresor. Kalau misalnya gasnya ini masih mengandung H2S, maka di sini bisa digunakan amin. Liquidnya itu amin, gugus amin ya. Jadi aminnya itu menyelimuti di sini, sehingga apa? Sehingga H2S-nya nanti bisa ketangkep aminnya. Jadi di sini itu keuntungannya apa? Kan keuntungannya kalau dia itu liquidnya nempel di kompresor sini, otomatis suhunya tidak akan terlalu tinggi keluarnya. Jadi T-nya tidak terlalu tinggi sehingga tidak dibutuhkan pendinginan yang banyak. Kalau yang kompresor yang umum kan langsung suhunya naik drastis kan ya, sehingga nanti butuh intercooler di sini ya. Intercoolernya bisa duplex atau double gitu ya. State berapa state gitu, 2 state, 1 state, 3 state. Nah kalau yang untuk liquid ring compressor ini dia selain naikkan tekanan karena dia mempunyai liquid, bisa air ya, air bisa. Kalau tidak ada H2S-nya cukup dengan menggunakan air saja. Tapi kalau ada H2S-nya cukup bisa menggunakan amin. Tapi di sini nanti harus ada amin treatment-nya yang di closed loop system. Sehingga apa? Sehingga nanti H2S akan terserap oleh amin sehingga fungsinya dari kompresor ini tidak hanya untuk menaikkan tekanan tetapi juga sebagai treatment gas, treatment H2S. Ini teknologi terbaru ya, teknologi terbaru yang dikembangkan ya. Ini sudah beberapa banyak yang perusahaan-perusahaan mungkin yang menggunakan ya. Tidak banyak sudah, tidak banyak. Kalau saudara lihat referennya mungkin hanya beberapa saja perusahaan yang menggunakan liquid ring compressor ini. Jadi ini ada hasilnya, liquidnya ikut berputar sebagai pendingin sehingga suhunya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi sehingga tidak dibutuhkan cooler ya, intercooler ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Itu adalah ini sharing saja, nanti saudara mungkin
di lapangan menemui hal-hal seperti itu, jadi saudara sudah membekali. Makanya kan kalau bisa kan saya sarankan saudara bisa aktif. Kenapa? Kalau saudara aktif itu sudah nanti apa namanya, paling tidak itu sudah membentuk pola pikir saudara nanti. Kalau di dunia kerja itu pola pikir sudah terbentuk, enak nanti. Jadi tidak pasif. Nanti saudara ada kasus seperti ini, saudara langsung mikir, langsung tek gitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa untuk aktif, berperan aktif gitu ya. Kalau pasif dikasih apa ini, biarin aja lah. Ada yang lain, ada teman yang lain, nanti saudara bisa bergilas zaman kalau gitu ya. Kayak saya juga seperti itu. Kalau misalnya saya nerangkan nggak bisa ya saya harus tanya, harus belajar, nyari tahu ke dosen-dosen senior atau nyari-nyari dari buku referen gitu. Karena kan apa namanya, ilmu itu kan banyak update-nya ya. Banyak sekali kasus-kasus di industri yang memang kadang itu butuh industri yang sederhana itu. Solusi-solusi yang sederhana tetapi masuk gitu lah. Sebagai contoh itu pernah ada kasus di mana itu saya diceritain teman ada ngetes engineer barunya. Jadi ada komplain, ada industri sabun batangan itu ya. Sabun batangan yang kayak diwadahi kotak itu loh. Yang di dalamnya kan ada sabun, isinya sabun itu ya. Di dalamnya kan ada sabun padatnya itu ya. Ini ada komplain bahwa ini belum terisi atau kosong gitu. Kemudian engineer itu dikumpulkan, diminta untuk mencari solusi bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi kesalahan lagi seperti ini. Kalau saudara diminta untuk seperti itu gimana kira-kira? Saida Alwi. Jadi kalau produksi kan di conveyor itu kan banyak ya. Conveyor ini ada sabun yang kotak-kotak itu ya. Kadang itu ada yang lolos tidak ada isinya gitu loh. Ada komplain dari customer loh, ini kok kosong gitu. Terus kemudian dia mengumpulkan engineer barunya untuk mengatasi masalah ini supaya tidak terjadi lagi hal tersebut. Gimana, Saida? Ya Pak, mungkin mengecek mesinnya Pak. Mesinnya diapakan? Dicek apa aja mesinnya diapakan? Stabilannya mungkin Pak. Stabilannya. Widya Kurniati. Ya Pak. Gimana caranya? Saudara, apa yang saudara lakukan? Rekomendasi apa yang saudara berikan? Ya sama dicek dulu mesinnya Pak. Kok bisa kelewatan gitu. Udah ya, gimana? Supaya sabun tidak ada yang terlewat, gimana usahanya supaya tidak ada yang lolos? Ini conveyor kan, conveyor produk, nanti masuk kemasan. Afif biasanya iso ya Afif. Apa Afif? Afif katanya izin ke toilet Pak. Kristiawan. Ya Pak. Gimana Man? Mungkin dicek di flow rate-nya itu Pak. Flow rate apa? Flow rate konveyornya. Hah? Konveyornya. Flow rate-nya gimana? Cara ngecek flow rate conveyor itu? Bisa lah ngecek flow rate conveyor. Hazira Larasati.
Nazira, Iya Pak. gimana? Mungkin setelah ada proses yang itu maksudnya tidak ada sabun batang di salah satu kotak gitu ya Pak? Iya. Setelah proses yang dimasuk-masukin ke kotak-kotaknya itu ada pengecekan kembali yang gimana ya caranya? Nah, cek yuk gimana caranya supaya dia tidak lolos. Dikasih alat sensor, Pak. Kasih alat sensor. Jadi sebenarnya ini kan, saudara lihat, ini kan kerdus kan ya. Kerdus itu berarti apa? Kalau misalnya nggak ada isinya sama ada isinya itu gimana cara mendeteksinya paling gampang? Beratnya Pak. Lah ya berat kan berarti kan? Nah saudara Iya, Pak, daripada ngasih sensor yang mahal-mahal gitu kan iso teknologi yang sederhana kira-kira ya. Apa? Ya timbangan Pak. Enggak, kalau selain timbangan apa? Belt scale, Pak. Hah? Selain timbangan apa? Ini kalau nggak ada isinya, kena angin gimana? Berpindah tempat Pak. Berpindah tempat ya kan? Iya Pak. Berarti kan sensornya cukup sederhana ya. Dikasih kipas angin atau apa gitu kan ya. Kalau dia berarti kosong, berarti kan otomatis kan dia akan terbang kan. Iya enggak? Iya Pak. Enggak, ini anu aja. Ini cerita-cerita yang sederhana. Jadi apa namanya itu? Idenya tidak harus terlalu yang tinggi-tinggi. Dikasih sensor, dikasih apa gitu. Karena di perusahaan itu kan inginnya kan yang sederhana tapi tepat sasaran gitu kan ya. Salah satu cara yang paling gampang kan mendeteksi ada ini kan ya itu tadi kan. Misalnya dikasih kipas atau apa gitu ya. Kalau dia nggak ada isinya berarti kemungkinan dia akan terbang atau keluar dari rel ini. Itu adalah cara-cara yang mungkin sederhana. Pemikirannya nggak usah terlalu tinggi-tinggi sampai sensor dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya ada yang sederhana, ya sudah sederhana itu dilakukan. Yang penting kan targetnya kan ya. Targetnya tidak ada komplain dari customer. Baik, ini kemudian saudara bisa lihat di sini bahwa ini barometer kondensor adalah tidak mahal ya. Kemudian ekonomi untuk air konsumsi. Kemudian dari sini air konsumsi dapat diestimasi dengan menggunakan simple heat balance untuk barometrik kondensor. Jika uapnya itu mengalir mulai kondensor adalah sejumlah V. Tadi kan di sini ada evaporator, ini adalah V, ini evaporator terakhir ya. V, kemudian di sini ada barometrik kondensor, di sini ada W, ada air. Jika uap mengalir ke kondensor adalah V ini, dan temperaturnya adalah TS, katakanlah ini V, ini TS, kemudian air mengalir itu adalah W, kemudian masuk pada suhu T1, dan keluar pada suhu T2 di sini, maka saudara bisa menggunakan ini ya, neraca energinya ini. Ini adalah V dikalikan dengan HS. Kenapa kok V kalikan HS?
karena di sini kan kondisinya kan uap, masuk kan uap kan. Kalau masuk vapor berarti dia adalah entalpi uapnya. Kemudian W ini adalah apa? W ini adalah liquid air. Sehingga apa? Sehingga di sini ada entalpi liquid untuk air, H dari air, yaitu Cp dt. T airnya dari titik masuk adalah T1, kemudian dikurangi dengan T referennya. Ini kita menggunakan referennya 0 di sini ya. Kemudian keluarnya apa? Keluarnya kan di sini. Ada V ditambah dengan W. Fasenya apa di sini? Di sini adalah fasenya sudah liquid. Karena uapnya sudah dikondensasi, sehingga di sini V ditambah dengan W dikalikan dengan Cp dikalikan dengan T2. Karena tadi suhu keluarnya adalah T2, delta T, T2 min T referen. Ini adalah T referennya. Di mana ya AS adalah entalpi dari uap ya. Pada saat steam tabel, pada saat suhunya TS tadi, kemudian nanti saudara bisa menyederhanakan persamaan di atas. Persamaan di atas akan bisa disederhanakan menjadi W dibagi dengan V sama dengan HS ini min Cp T2 min ini Cp T2 min T1. Saudara bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung berapa kebutuhan air air pendingin di kondenser yang dibutuhkan. V-nya kan tahu kan, HS tahu, semua saudara tahu, sehingga nanti saudara bisa dapat nilai W-nya berapa. Kode gas itu bisa diremove dengan menggunakan pompa vakum atau dengan menggunakan steam jet ejector, di mana di dalam jet ejector pressure steam itu nozzle melalui dengan high speed, kecepatannya sangat tinggi ya. Nanti ada persamaan Bernoulli yang digunakan untuk menghitung berapa sih kecepatannya. Baik, untuk evaporator saya rasa sudah cukup. Nanti kalau sudah selesai latihan-latihan soal mungkin bisa saudara kuis ya. Nanti kita tentukan untuk hari kuisnya. Mohon maaf, ini kuis kontennya siapa ya kelas ini ya? Karena berita acara di absensinya kan belum pernah ada diisi ya. Siapa kontennya ya? Mbak Linda, Pak. Siapa? Mbak Linda. Linda siapa ya? Oh, nggak ada namanya Linda di sini. Ninda, Pak. Oh, Ninda Ayu Novita ta? Iya, Pak. Oh ya, ya. Nanti mohon bantuannya untuk berita acara diitukan ya, diisikan ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih sudah bersedia jadi konting ya. Iya, Pak. Nanti mungkin nggak tahu saya sudah punya nomor kontaknya belum. Nanti kalau belum mohon saya dikontak ya. Baik, kita lanjut ke bab 9 drying. Mohon maaf saya ini tidak menyiapkan PPT untuk drying ya. Belum menyiapkan. Jadi drying itu berbeda dengan evaporator. Kalau di drying itu fungsinya apa kira-kira? Kalau drying kira-kira apa? Bedanya drying sama evaporator itu apa kira-kira? Mega. Iya, Pak. Bedanya apa kira-kira drying sama evaporator? Kalau drying itu untuk mengurangi kadar air, Pak. Jadi drying mengurangi kadar air. Iya. Kalau evaporator? Kalau evaporator itu lebih ke memekatkan konsentrasi, Pak. Kalau evaporator berarti untuk memekatkan ya. Kan ini kan juga sama untuk menghilangkan kadar air juga kan, evaporator kan, menguapkan solvent kan. Tapi di sini evaporator itu fungsinya adalah untuk lebih memekatkan. Kalau mengurangi kadar air berarti jumlah airnya gimana untuk drying? Lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Jumlah airnya sedikit ya dibandingkan dengan evaporator.
jumlah airnya sedikit. Atau mengeringkan, ya kan tujuannya kan untuk mengeringkan di sini kan ya. Kalau di sini untuk mengeringkan, kalau di sini adalah untuk ini jumlah airnya banyak ini. Kalau ini untuk memekatkan tadi ya. Media pemanasnya gimana? Anggun. Gimana Pak? Media pemanasnya untuk drying pakai apa? Steam juga Pak. Pakai steam. Iya. Evaporator pakai? Steam juga. Steam juga. Ahmad Habib. Setuju nggak? Drying pakai steam, evaporator pakai steam? Kurang setuju. Kenapa kok kurang setuju? Medianya. Media yang digunakan untuk memanaskan itu pakai steam katanya tadi. Setuju nggak saudara pakai steam? Evaporator pakai steam, drying pakai steam. Saida Alwi. Iya, Pak. Setuju saudara, drying pakai steam, evaporator pakai steam. Kurang mungkin Pak. Yang drying mungkin menggunakan lebih ke tungku apa ya Pak? Biar panasnya itu lebih tinggi, panas yang dihasilkan lebih tinggi sehingga kadar airnya itu berkurang lebih banyak. Ifat. Iya Pak. Gimana komentar saudara? Kurang setuju Pak. Terus? Karena mungkin kalau di drying itu nggak cuma pakai steam. Pakai apa tuh, Jan? Saudara tahu steam itu humidity-nya gimana? Steam itu kan masih ada apa? Timbangan antara uap liquid kan ya. Saudara misalnya punya apa namanya itu? Punya kue gitu ya. Saudara kontakkan dengan steam. Ini kadar airnya 20% misalnya. Mau saudara keringkan menjadi 10% gitu. Ini saudara menggunakan steam. Apa yang terjadi kira-kira? Nggak bisa 10% Pak kadar airnya. Berapa? 15? 20%. Ini maksudnya steamnya kan masih mengandung air ya Pak ya. Jadi kurang maksimal Pak. Kalau dryer itu biasanya pakai udara kering Pak. Drying itu adalah menggunakan udara kering. Kenapa kok tidak bisa menggunakan steam? Kalau saudara gunakan steam, otomatis kan tidak kering, malah basah. Ya. Ini saudara kontakkan dengan steam. Nanti yang terjadi apa? Steamnya akan terjadi kondensasi ya. Nanti nggak tambah kering, tambah malah basah nanti tambah blenyek gitu kan ya. Jadi nggak bisa. Drying itu digunakan steam itu nggak bisa. Bisanya adalah menggunakan udara kering. Cuman ada beberapa teknologi cara membuat udara kering itu dengan menggunakan udara dari luar yang dipanaskan ya. Jadi udara dari luar, kemudian ada dehumidifier, dehumidifikasi, menghilangkan airnya. Setelah itu dipanaskan di heater, suhunya biar naik. Ada lagi teknologi yang menggunakan steam kering ya. Ini nanti dimasukkan di dalam steam trap. Steam trap itu tujuannya untuk mengkondensasikan steamnya yang diambil uap panasnya. Ini ada teknologi yang digunakan.
Tapi kebanyakan rata-rata menggunakan udara dari luar, kemudian dihilangkan humidity-nya, kemudian setelah itu di heater, dipanaskan. Tetapi kan tidak harus udara kering itu kan suhunya tinggi. Kenapa? Karena ada yang namanya freeze drying. Saudara pernah dengar nggak ada istilah namanya freeze drying? Freeze drying, ini malah di kulkas ini, mengeringkannya di dalam kulkas ini. Ini ada nanti teknologi freeze drying. Jadi di dalam drying ini adalah ini removal of relatively small amount of water from material ya. Jadi menghilangkan jumlah kecil air ya dari material tersebut. Kalau evaporasi itu penghilangan air dalam jumlah besar. Kalau dalam evaporasi airnya itu dipindahkan sebagai uap pada titik didihnya. Kalau di dalam drying airnya itu dihilangkan sebagai uap ya, karena adanya harusnya udara kering ini. Kemudian untuk metode drying sendiri, itu ada beberapa, ada tray drying. Tray drying itu biasanya ada di dalam kabinet ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, ada beberapa contoh, ada tray self drying. Jadi ini ada tray-tray gitu ya. Ada lagi tipe yang di perusahaan itu menggunakan tray secara batch, secara semi batch, semi continue ya. Jadi di sini itu ada beberapa area dek-dek. Jadi nanti ini diisi dulu di atas, kemudian ini penuh, otomatis dia turun ke bawah. Set sini, kemudian ini nanti turun ke bawah. Kalau saudara lihat sistemnya seperti ini Jerman nih, biasanya teknologi Jerman nih menggunakan seperti ini. Dulu saya kerja di Pakan, di Pokpan itu menggunakan metode drying seperti ini, kemudian ada lagi menggunakan metode drying yang continuous, yang di dalam chamber, kemudian di sini nanti ada itunya. Ini ada apa namanya itu? Conveyor yang berjalan. Ini ada conveyor yang berjalan, diembuskan. Nah, ada lagi yang teknologi terbaru yang dari Jerman itu menggunakan metode drying seperti ini. Jadi feed dimasukkan, nanti di deck 1, penuh turun ke deck 2, turun ke deck 3. Kalau saudara amati ya, kira-kira metode ini tuh mempunyai kekurangan apa kira-kira? Dengan metode yang ini. Kalau yang ini, feed-nya itu sini ya, ditumpuk di sini, kemudian nanti di jalan, diembuskan dengan, kontakkan dengan udara kering. Kali ini kan juga sama, dikontakkan dengan ada masing-masing kayak diembuskan udara kering. Kalau saudara melihat di sini apa kira-kira? Yang ini. Keuntungannya apa? Kerugiannya apa kira-kira? Apa kira-kira? Jadi kalau di sini feed-nya masuk dulu di dalam, dipenuhi dulu, kemudian nanti turun, kemudian nanti turun lagi di sini, sampai penuh baru turun, terus seperti itu. Kira-kira kalau saudara amati ini apa kerugian dari metode ini, metode yang A ini? Itu tray dryer ya Pak? Tray dryer ya. Kemungkinan kekurangannya kalau yang di bagian bawah itu panas, tapi kalau yang bagian atas itu tidak terkena panasnya Pak. Jadi kalau di sini ini biasanya masalah yang terjadi itu apa? Pada saat start awal ini moisture content atau kandungan airnya itu cukup kecil atau kering ya.
Karena ini kan kondisinya kan masih fresh ya, udara keringnya kan fresh ya. Udara keringnya kan fresh. Jadi di sini panas, turun panas, panas lagi. Sehingga apa? Sehingga nanti kandungan airnya jadi kering sekali. Biasanya ini start pertama. Biasanya ini start pada saat awal-awal. Pada saat awal-awal kan operasinya kadang kan ada batch, ada continue ya. Tergantung mesin extrudernya atau sebelum-sebelumnya ada masalah apa tidak. Kalau continue sih enak. Tapi kalau di awal pertama kali jalan, itu biasanya kandungan airnya di sini itu terlalu rendah, terlalu kering. Kalau kandungan airnya terlalu kering itu kira-kira apa? Kandungan airnya terlalu kering. Saudara misalnya ini pabrik pakan ternak ya, pakan ikan, kandungan airnya maksimal 12%. Maksimal 12%. Ini hasil penelitian biasanya ya. 11%. Karena apa? Karena kalau nanti tujuannya itu kan untuk transportasi ya. Di gudang disimpan, terus kemudian transportasi, nanti dijual di agen, itu kan butuh waktu berapa bulan. Nah, dengan kandungan air di atas 11%, dikhawatirkan nanti terjadi jamur ya. Terjadi jamur sehingga mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Nah, kalau untuk kasus yang A ini biasanya kandungan airnya itu cukup kering sekali, bisa sampai 5%. Kalau kandungan airnya sampai 5%, akibatnya apa kira-kira? Apa akibatnya kira-kira? Kalau kandungan airnya kering, apa? Apa kandungan airnya kering? Ardita? Iya, Pak. Gimana? Kandungan airnya rendah itu pengaruhnya kemana kira-kira? Bagus apa enggak? Jazira? Iya, Pak. Gimana? Kalau kandungan airnya rendah itu bagus apa enggak kira-kira? Bagus sih Pak harusnya. Harusnya bagus. Iya, karena kalau misalnya tinggi kan jamur gampang tumbuh tadi. Tapi dari segi perusahaan gimana? Kalau kandungan airnya Kristiawan, kalau dari segi perusahaan gimana? Kandungan airnya 5% padahal maksimalnya 11%. Berarti membutuhkan usaha lebih dong Pak untuk menjadikan udara kering sampai 5%. Enggak, ini kan awal-awal kan biasanya kasusnya seperti itu. Kalau misalnya bagi perusahaan itu loh, kandungan air 5% itu gimana? Untung atau rugi perusahaannya? Mungkin secara biaya lebih besar Pak. Jadi lebih memakan biaya lebih tinggi, jadi rugi gitu Pak. Selain itu apa kira-kira? Fatimah? Ya Pak. Kalau sama perusahaan kira-kira kandungan air 5% ini gimana? Menguntungkan apa merugikan? Sepertinya merugikan Pak, karena membutuhkan bahan bakunya lebih banyak. Ya kalau kandungan airnya 5%, berarti kan dia itu kan menjual bahan baku semua kan ya. Tapi kalau kandungan airnya sampai 11%, berarti kan selain menjual bahan baku, dia kan juga menjual air kan ya. Padahal biaya bahan baku air ini lebih murah dibandingkan dengan biaya bahan baku yang lain seperti tepung ikan dan lain-lain itu ya. Kalau misalnya bisa setiap saat memproduksi produk dengan kandungan air 11%, maka perusahaan itu tersebut akan gampangannya katakanlah dalam satu pak ya, dalam satu sak itu ada misalnya
100 kilo aja lah yang paling gampang. Kalau kandungan airnya 5%, berarti di dalam 100 kilogram ini kan mengandung 5 kilogram air ya. Tetapi kalau kandungan airnya itu 11%, berarti apa? Di dalam 100 kilogram ini mengandung 11 kilogram air. Selisihnya 6 kilo sendiri. Nah, kalau kandungan airnya 5 kilo, kandungan airnya 55 kilo, berarti kan 95% ini kan bahan baku. Tapi kalau 11%, berarti kan kandungan airnya kan 89 kilo. Ada selisih berapa kilo? 6 kilo. 6 kilogram bahan baku. Katakanlah harga 1 kilogram bahan bakunya ini misalnya 10.000. 10.000 lah, terlalu mahal mungkin ya. Ya sudah gampang-gampangnya 10.000. Berarti kan saudara memproduksi dengan kandungan 5 kilogram sama 5% sama 11%, otomatis kan selisih biaya produksinya itu kurang lebih sekitar 60.000 sendiri per 100 kilogram. Kan lumayan ini kan. Kalau saudara misalnya bisa menghemat, membuat kandungan airnya 11%, berarti kan saudara bisa menyetak laba perusahaan kan nambah 60.000 per 100 kilogram. Nah, kalau produksinya 1 bulan 5 juta ton gitu ya, 500 ton per bulan. Berapa ini nanti omset saudara? Karena biasanya rata-rata itu kan bonus itu kan ditentukan dari, kalau di perusahaan itu biasanya ada bonusnya. Kalau perusahaan BUMN malah bonusnya banyak sekali, kadang ada bonus 3 bulan, bonus macam-macam lah. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu biasanya ada yang paling umum itu adalah bonus akhir tahun ya. Nah, bonus akhir tahun itu biasanya ditentukan oleh performa dari, yang jelas dari keuntungan perusahaan, yang kedua adalah performa dari karyawan. Kalau di tempat saya dulu waktu kerja seperti itu ya. Jadi misalnya saudara kerja dinilai sama bosnya itu kan ada beberapa kriteria. Ada nilainya A, ada B, ada C, ada D misalnya. Kalau nilai A ini bonusnya paling besar biasanya. Berapa kali gaji. Misalnya ini ngawur aja ya ini. Misalnya kalau saudara dapat A, bonus saudara misalnya 7 kali gaji gitu. Kalau dapat B misalnya dapat 4. Kalau misalnya dapat C dapat 2, kalau D misalnya dapat 1 kali gaji. Jadi nanti saudara itu performanya ditentukan dari ini. Kalau di tempat saya dulu seperti itu ya. Jadi tergantung dari prestasi kerjanya. Nilainya bagus ya biasanya otomatis ini bonus sama gaji juga naiknya besar, persentasinya lebih besar. Kalau nilainya A ini biasanya persentasi gaji, kenaikan gajinya lebih besar dibandingkan dengan B. Nah, kalau jadi supervisor itu nanti pada saat penilaian ini agak aneh. Kenapa? Karena kita kan harus nilai anak buah kita. Dan beberapa perusahaan itu agak, maksudnya itu nilainya itu misalnya kita sebagai bos pimpinan ya, ngasih nilai 90, 85 misalnya, 80, 75 misalnya. Kalau dari segi nilai ini kan bagus semua kan ya. Tetapi kadang itu perusahaan tidak mau seperti ini. Jadi harus ada yang A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, D berapa persen. Jadi kalau meskipun kita nilainya tinggi, tetapi karena ini terendah di antara yang lain, ini bisa dimasukkan sebagai B. Jadi perusahaan itu harus punya kayak distribusi ini, A-nya berapa persen, yang banyak itu B dan C atau gimana. Itu kebijakan perusahaan masing-masing lah. Tapi yang jelas mungkin saudara jadi saudara bisa tahu, berarti performa kerja itu sangat mempengaruhi dari laba perusahaan, mempengaruhi dari bonus saudara nanti. Kalau bonusnya kalau laba perusahaan semakin baik ya semakin tinggi. Ya tadi itu gampang-gampangannya. Saudara mau memproduksi katakanlah kadar air tentukan maksimal 11%. Saudara biar aman. Kenapa? Karena kalau nanti kandungan airnya lebih dari 11%, otomatis produk tersebut kan akan di-reject, kemudian akan di-redry, di-drying ulang.
drying ulang. Ini kan butuh biaya, ini butuh cost. Dan juga nanti performance saudara kan sebagai supervisor produksi atau apa kan jadi, oh kenapa kok banyak sekali yang di-reject, yang di-redry. Ini kan berarti kan butuh 2 kali kerja, butuh ongkos, butuh biaya. Nah kalau saudara misalnya main, aduh sudah kalau begitu saya aman aja, saya setting aja suhunya kandungan airnya 5%. Saudara harus mikir, kalau 5% itu berarti kan perusahaan kan rugi nanti. Karena yang dijual banyak yang bahan bakunya, tidak airnya. Jadi saudara harus, kalau ini yang sederhana di proses seperti itu ya. Kalau yang tadi itu misalnya yang FGRS system itu juga, jika saudara berhasil misalnya menekan atau mengembalikan bahan yang harusnya dibuang sebagai flare itu digunakan untuk bahan baku atau untuk LPG ya, saudara prestasinya dianggap bagus. Nanti karirnya pasti insya Allah cepat lah. Terus kemudian tadi ada tipe drying yang ada 2 tadi. Ada yang model seperti ini. Jadi di sini ada conveyor, ini ada bed conveyor, kemudian di sini pakannya itu ditaruh di atas ini, numpuk, kemudian dikasihkan air udara kering, dihembuskan udara kering. Model drying seperti ini ada kelemahannya. Karena ini kalau tampak depan ya, kalau tampak depan kan seperti ini. Jadi pakannya itu numpuk di sini. Kalau pakannya numpuk seperti ini, otomatis apa yang terjadi? Nanti kalau pakannya numpuk seperti ini, yang bagian bawah ini kontak dengan udaranya tidak terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga kandungan airnya biasanya tinggi di bawah ini. Jadi tidak merata. Salah satunya adalah dengan menggunakan kayak itu, hembuskan dari bawah ini. Duduk gitu ya. Jadi kayak sirkulasi gitu. Ini biar naik gitu. Kemudian ada lagi model drying yang lainnya. Drying yang lain itu ini seperti ini. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau di industri ya, ada numpuk ini granular feed, nanti ini, nah ini screen belt-nya itu muter. Tapi kalau ini nggak ada vibrasinya, nanti yang bawah ini bisa kandungan airnya lebih tinggi. Kemudian ada lagi yang rotary dryer. Ini adalah direct rotary dryer ya. Kalau rotary dryer itu di lab OTK 2 itu ada, nanti saudara kan, oh ya praktikumnya kan online ya. Kalau nggak online itu di lab OTK itu ada rotary dryer ya. Jadi feednya dari sini nanti dimasukkan, kemudian dihembuskan di sini udara keringnya bisa dari LPG ya, pembakaran gas dihembuskan, kontak. Biasanya di dalam drying itu kan butuh blower ya, butuh blower. Nah salah satu blowernya itu nanti adalah membawa, kalau ini dihembuskan dengan blower, otomatis kan ada partikel-partikel yang terbawa ya. Partikel-partikel yang terbawa oleh blower. Sehingga apa? Di dalam drying itu biasanya dilengkapi dengan cyclone. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menangkap ini kan ya, partikel-partikel yang besar ini berdasarkan gravitasi kan, sentrifugal. Nanti gasnya naik, udara keringnya naik, kemudian partikelnya turun ke bawah, nanti digabung dengan produk. Ini adalah untuk drying. Terus kemudian ada lagi yang namanya spray dryer. Kalau di spray dryer itu ini spray dryer, ini drum dryer ya. Ini mirip-mirip dengan rotary drum vacuum filter itu ya. Ini dryingkan. Kemudian yang teknologi itu ada spray dryer namanya ini. Spray dryer itu liquid feed-nya itu diatomisasi menjadi droplet. Jadi di sini ada misalnya saudara punya suspensi ya, ini diatomisasi. Kalau yang ini menggunakan macam-macam, ada yang namanya ultrasonic nebulizer ya. Ada yang menggunakan ultrasonic nebulizer. Ultrasonic nebulizer ini dikasih gaya sonik sehingga nanti di sini terbentuk droplet. Jadi ada droplet itu kayak itulah spray yang parfum dan lain-lain. Ketika saudara
kancos itu kan kayak ada bubble-bubble-nya itu kan ya, itu droplet. Di dalamnya ini ada partikel-partikelnya. Nah, nanti dropletnya ini dikontakkan dengan udara panasnya. Sehingga nanti terbentuk solid. Nah, ini ada cyclone, separator, hopper, menjadi dry product. Ada lagi yang menggunakan chill fluid nozzle. Jadi chill fluid nozzle itu ada dua nozzle, satunya dialirkan dengan udara bertekanan, gas bertekanan. Sehingga nanti akan terbentuk droplet. Ini tujuannya seperti itu. Jadi kalau di sini, ini biasanya cocok digunakan untuk obat-obatan gitu ya. Kenapa? Karena bagus itunya, kering. Kenapa? Karena ini kan droplet. Droplet, dalamnya ada partikel-partikel, otomatis nanti partikelnya banyak di sini ya. Ini adalah untuk spray drying. Kemudian untuk yang ini drying, contoh-contoh seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa istilah yang bisa bisa istilah yang digunakan di dalam drying. Salah satunya adalah menggunakan definisi dari humidity. Humidity dari campuran uap air ya. Ini adalah banyaknya kilogram uap air yang terkandung dalam 1 kilogram udara kering. Jadi humidity itu tergantung dari apa? Partial pressure dari uap air di dalam airnya. Jadi nanti humidity itu sama dengan PA. PA itu adalah partial pressure tadi dari uap air dibagi dengan P, tekanan totalnya, total pressure dikurangi dengan partial pressure-nya. Dikalikan 18/2. Oh, ini berat molekulnya air ya. Dibagi dengan berat molekul dari udara. Hingga humidity-nya itu adalah 18,02 dibagi dengan 28,9,7 dikalikan PA min P min PA. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah saturation humidity atau HS. Jadi saturation humidity itu adalah ketika apa? Ketika nilai H-nya itu adalah sama dengan H saturation-nya pada saat HS ya. Di mana nanti P-nya itu adalah sama dengan PAS atau vapor tekanan uap pada air murni pada temperatur yang sudah diberikan. Jadi HS itu bedanya dengan H itu adalah ketika dia pada saturation-nya. Pada saturation humidity yaitu partial pressure vapor tekanan uap pada saat air murni PAS P min PAS. Kemudian ada lagi percentage humidity. Percentage humidity ini didefinisikan 100 kali dari actual humidity dibagi dengan saturation humidity. Jadi 100 dikali H per HS. Ada lagi percentage relative humidity. Ini adalah 100 dikalikan dengan PA vapor pressure dibagi dengan vapor pressure pada uap murninya. Sehingga nanti dicatat bahwa HR itu tidak sama dengan HP ya. Karena HP itu adalah partial pressure. Nah ini sebagai contohnya ada di 931. Ada suatu udara di dalam ruangan pada suhu 26,7 dan tekanannya adalah 101,32 kPa dan berisi uap air dengan partial pressure 2,76. Hitunglah humidity, saturation humidity, percentage humidity, dan percentage relative humidity. Saudara bisa lihat di sini, saudara lihat di STIM tabel ya, Appendix A267 bahwa untuk 26, untuk suhu 26,7 saudara bisa lihat di Appendix A29. Untuk suhu pada saat STIM tabel 26,7 maka nanti ketemu nilai PAS-nya itu adalah kurang lebih 3,5 ya. Saudara bisa lihat di tabel ya, nanti di ini halaman 526 ya.
Jadi pada saat di situ di appendix A29 ini pada saat 26,7 ini ya, saudara lihat. Kurang lebih di antara ini ya, 26,7. Maka vapor pressure-nya itu dari air itu adalah kurang lebih sekitar 3,5. Jadi nanti saudara interpolasi sendiri ya. Jadi 26,7 dikurangi 25 dibagi 27 dikurangi 25 sama dengan PAS-nya di sini dikurangi 3,169 dibagi 3,567 min 3,169. Nanti ketemu PAS-nya berapa? Ketemunya adalah 3,5 kPa. Kemudian setelah itu ketahui kan tadi PA-nya kan, pada saat PA sama dengan 2,76. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Halaman berapa tadi? 527. Ini saudara bisa lihat bahwa humidity itu adalah, tadi kan rumusnya ini, humidity adalah 18,02 dibagi dengan 28,97 dikalikan PA min P min PAS. PA-nya kan 2,76. Kemudian P-nya 101 atm. Ini BM-nya ketemu humidity-nya adalah sekian. Untuk yang B tadi diminta untuk saturation humidity. Saturation humidity itu adalah apa? Pada saat saturation pure water-nya. Jadi tekanan uap pada saat uap murni ya. Tadi ketemunya adalah 3,5 dari steam tabel. Ini nanti ketemunya humidity-nya adalah 0,02. Kemudian ada lagi percentage humidity. Percentage humidity itu adalah 100 dikalikan H min HS. Nanti ketemunya percentage humidity-nya 78,3. Kemudian yang terakhir tadi diminta untuk relative humidity. Percentage relative humidity itu adalah 100 PA min PAS, yaitu 100 2,76 dibagi dengan 3,5, temunya adalah 78,9. Kemudian di sini lagi ada beberapa istilah, yaitu tentang adanya dew point. Bahwa di sini ada temperatur yang disebut dengan dew point itu adalah ini. Temperatur yang mana pada saat campuran antara udara dan uap air yang akan disaturatedkan, dew point, atau biasa dengan dew point temperatur. Sebagai contoh ya, pada saat 26,7 itu adalah saturation vapor-nya adalah tadi 3,5 ya. Karena dew point dari campuran berisi uap air pada saat 3,5 itu di 2,7, maka campuran pada saat 37,8 atau biasa itu dikenal dengan sebutan dengan dry bulb temperatur ya. Jadi ada dry bulb itu kan berarti kan kondisi kering ya. Sama dew point.
Jadi pada saat itu di suhu 37,5 itu nanti didinginkan sampai pada suhu 26,7. Sehingga airnya, udaranya itu akan menjadi saturated. Itu adalah disebut sebagai dew point. Jadi ada campuran antara uap air pada suhu 37,8, kemudian itu berisi uap air dengan tekanan 3,5 kPa, campurannya itu belum saturated. Tetapi ketika itu didinginkan pada suhu 26,7 tadi, maka udara tersebut akan menjadi saturated atau bisa disebut dengan dew point. Kemudian ada humid heat. Humid heat itu adalah CS ya. Itu jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 kg udara plus air, uap air ya. Banyak 1 derajat Celcius. Di mana CS itu sama dengan 1,005 ditambah 1,88 kali H. H ini adalah humidity ya. Kemudian di situ ada humid volume. Humid volume itu adalah total volume dalam meter pangkat 3 dari 1 kg air plus yang berisi pada kondisi 1 atm. Ini nanti VH-nya itu 22,41 dibagi 273 temperatur dalam Kelvin ya. Ini nanti kali 1 ini. Terus atau kalau disederhanakan menjadi 2,83 kali 10 pangkat min 3 plus 4,56 kali 10 pangkat 3 kalikan H. H-nya ini adalah humidity dan suhunya adalah dalam bentuk Kelvin. Ini ada total entalpi, saudara bisa ini. Kemudian ini ada humidity chart. Humidity chart itu ada di halaman tabel 932. Contohnya adalah ada suatu udara masuk ke dalam dryer mempunyai temperatur dry bulb 60 dan dew point-nya 26,7. Gunakan humidity chart untuk menentukan actual humidity, percentage humidity, humid heat, dan humid volume. Jadi saudara lihat bahwa dew point adalah temperatur ketika 100% itu. Jadi mulai dari suhu 26,7, saudara tarik ke atas ya. Jadi ini ya, saudara ini sebentar, ini saya rotate dulu ya, rotate nang left right. Nah ini pada saat suhunya itu 26,7, ini 26,7, ini 20, 22, 24, 26, ini 25, 26 di sini ya, kurang lebih ya. 26,7, ini pada saat suhunya 26,7, saudara tarik garis ke atas vertical line, ini menyentuh 100%. Nah, di sini. Kemudian dari sini nanti saudara bisa tarik garis ini ke atas, ke kanan ya. Ini 25, ini 27,5, 26, sekitar sinilah. Ini saudara tarik ini ke kanan. Nah, nanti ditarik ke kanan, nanti akan didapatkan kurang lebih di sini ya. Yaitu humidity-nya itu adalah 0,0025. Ini adalah aktual humidity untuk udara pada suhu 60 derajat. Tadi kan apa namanya, dry bulb-nya kan 60 kan. Ini 60 kan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tadi, untuk menentukan berapa actual humidity, percentage humidity. Pada saat H0,025 ini, saudara tarik ini ke kanan, ke kiri, sorry. Nanti menyentuh garis 60 derajat. Aduh, maaf. 60 derajat ya. Nah, ketemunya kan di titik sini kan. Titik sini ini adalah antara 20% dan 10%. Sehingga apa? Sehingga nanti percentage humidity-nya itu, ini kan HP, percentage humidity-nya itu
adalah kurang lebih sekitar 14% nanti. Mulai di sini 14%. Dengan interpolasi ya, dengan linear interpolasi ya. Tadi pada saat itu. Kemudian untuk mencari nilai CS-nya, saudara bisa menggunakan 1 plus 005 tambah 1,88 kali H. Nanti didapatkan nilai seperti yang ada di sini. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Saudara silahkan dicoba dikerjakan untuk contoh soal, yaitu ada 931, masih ada waktu ya. 931, 932, kemudian ada 9 sampai 934, ada 4 nomor, ini cepat ini. Kerjakan, nanti dikumpulkan hari ini juga ya. Saya setting di Classroom, dikumpulkan jam ini sudah masih ada 25 menit. Saya rasa noted lah jam 10 lah. Cepat kok itu. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan saudara kerjakan ya. Nanti dikumpulkan, nanti akan dibahas sama Bu Tetris. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikumpulkan hari ini ya. Iya, Pak. 945 lah.